Selamat bersua kembali. Hari ini saya berpikir akan kekhawatiran yang akan terjadi di Kaltim. Dulu saya salah satu orang kecil yang ikut menyuarakan berjuang supaya Kaltim menjadi ibu kota pemerintahan negara Republik Indonesia. Tapi hari ini saya mulai khawatir. Kekhawatiran saya akan dua hal, yakni rusaknya tatanan ekosistem lingkungan hidup dan rentannya ketahanan pangan di Kaltim. Kaltim memiliki luas 12.920.000 sekian. Dari jumlah itu 5 juta lebih hampir 6 juta diperuntukkan untuk tambang batu bara dan tambang gas dan lain-lainnya. 3 juta lebih diperuntukkan untuk perusahaan perkebunan. Di perkebunan di dalam 3 juta lebih itu hanya 412.000 hektar dipergunakan untuk tanam hortikultura. Saya mau bicara dulu bahwa Pulau Kalimantan ini yang terbentuk atau terlepas dari benua Asia diperkirakan oleh para ahli kurang lebih 3 miliar tahun yang lalu. Itu ditarik oleh 3 lempeng tektonik, yakni lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Australia. Ketika lempeng ini begitu berbenturan, mereka menarik pulau ini ke arah dalam dan tengah, sehingga Pulau Kalimantan tidak memiliki gunung berapi. Apa sih pengaruhnya? Ketika pulau ini tidak memiliki barisan gunung berapi, maka kesuburan tanah, hara, dan protein yang disumbang dari letusan gunung berapi tidak ada. Pulau Kalimantan mengharapkan dari semua pelakukan baik flora dan fauna yang memakan waktu miliaran tahun itu. Dan sumber kekayaan Pulau Kalimantan terletak hanya sampai di kedalaman 1 meter tanah atau kulit bumi di Pulau Kalimantan ini. Yakni itulah harta karunnya. Harta karunnya untuk apa? Harta karunnya untuk segala tumbuhan jenis spesies untuk hidup kembali, untuk membangun ekosistemnya yang baik. Oleh karena itu, Pulau Kalimantan atau Kaltim yang sudah membanjir dengan izin pertambangan dan perkebunan tadi, untuk mempertahankan ekosistem yang baik, salah satu caranya yakni mari kita semua memperingatkan dengan keras bahwa mereka yang memiliki IU dan izin HGU harus melakukan aktivitasnya sesuai dengan standar atau regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketika mereka melanggar aturan itu, maka kekhawatiran saya itu akan terjadi, yakni ekosistem lingkungan hidup akan rusak dan Kaltim akan rawan ketahanan pangannya. Yang kedua inilah yang paling saya khawatirkan, karena penduduk Kaltim sekarang 3,6 juta jiwa. Sekarang pun Kaltim itu pasokan bahan makanannya mengandalkan kedatangan kirim dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Apalagi setelah Kaltim ini menjadi ibu kota pemerintahan negara Republik Indonesia. Karena begitu menjadi ibu kota pemerintah, pegawai negeri akan pindah masuk ke Kaltim jumlahnya 4 juta. Ditambah dengan tanggungan istri atau suaminya plus 2 anak. Itu jumlah keseluruhannya 12 juta. 12 juta tambah dengan 3,6 juta sekian. Itu menjadi 15 juta lebih, hampir 16 juta. Hampir setara dengan penduduk Jakarta sekarang. Nah, ketika Kaltim, kita manusia yang hidup di Kaltim ini tidak berani menata
tidak berani membangun satu sistem penanaman pertanian yang baik, yang berteknologi, maka kekhawatiran kita akan kita alami nanti. Yang kita tidak inginkan adalah kita akan mengalami kelaparan, kekurangan bahan makanan di sini. Tentu efek daripada itu akan timbul kejahatan-kejahatan yang ada di bumi hitam ini. Oleh karena itu, mari selain kita mengawasi para pemegang IU pertambangan dan kita mengawasi para pemegang HGU untuk perusahaan sawit, kita juga mendorong pemerintah supaya para petani itu didistribusi tambahan tanahnya dari bekas tambang. Kita meminta kepada pemerintah dan pada pemegang IU pertambangan supaya mereka mereklamasi dan merevitalisasi kembali tanah-tanah yang telah mereka buka menjadi danau-danau kecil tersebut. Sebab ketika mereka tidak reklamasi dan merevegetasi kembali, tatanan ekosistem di Kaltim itu makin buruk. Tatanan ekosistem ini lah yang harus kita jaga demi kelangsungan hidup kita bersama. Karena kesuburan tanah itu hanya dua faktor penting, yakni cuaca dengan tanah itu sendiri. Jenis tanah di sini adalah jenis tanah rawa dan tanah gambut. Umumnya tanah itu mengandung zat asam sangat tinggi. Maka untuk petani di Kaltim supaya produktivitasnya tinggi harus ditambah dengan zat kapur sebelum menanam dan juga pupuk organik. Serta kita memakai teknologi yang lebih baik, yang lebih canggih agar produktivitas di Kaltim bahan pangannya akan menjadi lebih meningkat, lebih tinggi. Sehingga ke depan Kaltim tidak akan kekurangan makanan, Kaltim tidak terjadi kelaparan besar-besaran di Kaltim dan tidak terjadi kerawanan kejahatan di Kaltim. Sekian dan terima kasih.